Yang paling bikin gue benci sama industrinya adalah satu buah kata. Dan kata itu adalah rating. Nyampe nih. Terus ada mahasiswa naruh, nih bang. Dia naruh kayak tabung gitu hijau, ada labelnya. Terus dalamnya kayak ada yang menggumpal gitu. Gue bilang, apaan nih? Ganja bang. Beli di mana lo? Di apotik. Satu hal yang bangsa lain sudah lakuin, yang bangsa kita belum lakuin sehingga kita tidak semaju bangsa itu adalah, bangsa lain sudah mulai berkarya, bangsa kita masih pada kerja, bahkan kebanyakan ngerjain karyanya orang lain di luar negeri. Kunci dari berkarya adalah, mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Sedikit lebih beda, lebih baik. Daripada sedikit lebih baik. Bisnis sekarang kerjanya menawarkan sebuah produk yang unik, yang curug, yang spesifik. Produk yang bisa bikin konsumen bilang, ini gue banget. Nggak ada barang yang nggak laku. Adanya barang yang dipasarkan secara salah. Ada satu hal yang membedain lu yang ngerti passion lu, dan dia yang ngerti passionnya tapi sukses. Disiplin. Daun bungkus Papua. Indonesia nyari duit dari hutan itu timber based atau jualan kayu. Dan artinya hutan-hutan mesti dibongkar kan. Sementara orang lain dari luar negeri dan Indonesia meneliti hewan, diambil genetikanya untuk dijadiin obat. Nah kita lagi nyari kayak gitu. Sumber kekayaan alam genetika. Gua pro legalisasi prostitusi. Gua seneng nih, di seluruh dunia hening sama. Pemerintah itu ya, cenderung seneng ngambil solusi yang gampang, padahal belum tentu solusi yang benar. Contoh apa lagi? Sesuatu yang solusinya itu gampang padahal belum tentu benar. Sensor televisi. Oke. Nih, kalau lu belajar psikologi, lu tahu soal Freudian psychology. Freudian psychology ada istilah namanya projection. Kecenderungan kita memproyeksi keresahan kita, anxiety kita. Tahun 2015, Kominfo berhasil ngeblokir lebih dari 700.000 konten internet negatif. 90%-nya konten porno. Seks itu artinya kelamin. Edukasi seks adalah edukasi tentang kelaminnya, bukan berhubungan. Makanya disebutkan berhubungan seks gitu loh. Salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah berpikir bahwa solusi dari setiap masalah adalah agama. Di balik sebuah anak yang ngebully anak lain, itu ada masalah sosial yang mendasar. Masalah itu loh yang diselesain. Itulah kenapa gue suka resah ngelihat banyak umat muslim di Indonesia saat ini yang seneng dakwah atau mencoba menyebarkan agama dengan cara yang keras. Padahal nggak ada Islam radikal, karena kalau kita biarin istilah itu ada, orang akan berpikir, emang ada ya Islam yang radikal? Nggak ada, Islam itu sesungguhnya ajaran agama yang damai. Salamnya adalah doa untuk orang tersebut. Yang benar adalah ada orang radikal, kebetulan Islam. Mari kita bahas sejarah, belajar dikit. Mari kita bahas Andalusia, orang yang percaya agama, tapi tidak anti science. Sekarang kesannya dikotomis banget. Kalau lu percaya apa yang agama katakan, kemungkinan besar lu gak percaya dengan apa yang science katakan. Sebaliknya, kalau percaya dengan apa yang science buktikan, cenderung gak percaya sama agama. Padahal kan gak mesti kayak gitu. Lu bisa beragama dan percaya sama science, jadi progresif. Teori evolusi. Oke? Teori evolusi. Charles Darwin kan bukan yang mencetus teori evolusi, ya, dia mencetus teori evolusi by natural selection, beda lagi. Tapi kita anggap Charles Darwin ini bapak teori evolusi, oke? Sirkus hewan. Tahu yang gue maksud? Itu kalau lu ngelihat, ada dokumenternya di YouTube. Lumba-lumba tuh, itu disiksa tahu untuk bisa bikin lu tepuk tangan, untuk bisa menghibur lu. Sering gak lu ngelihat artikel, gajah ngamuk memasuki pemukiman warga. Nah lihat. Gue mau cerita soal satu satwa. Satwa ini penting untuk menggambarkan pentingnya satu jenis satwa kepada kehidupan lu langsung. Directly into your life. Satwanya namanya owa Jawa. Aksi Kamisan adalah aksi yang dilakukan oleh kebanyakan para orang tua yang anaknya hilang tahun 98. Setiap hari Kamis, atasan hitam, bawahan hitam, di bawah payung hitam, di depan istana presiden. Jam 4 sore nanya, anak saya mana? Salah satu kasus HAM tertua dan terbesar di Indonesia terjadi tahun 1965. Menjadi ateis di Indonesia adalah sesuatu yang berbahaya. Menjadi gay di Indonesia. If you're gay and you're living here in Indonesia, lu gay dan lu tinggal di Indonesia, lu gua anggap
orang-orang terberani di Indonesia karena lu hidup di sebuah negara yang tidak menginginkan lu. Untuk lu yang nggak ingat ya apa yang terjadi tragedi Trisakti 18 tahun yang lalu. Kayak yang terjadi di Tamrin tau nggak tahun ini? Starbucks rata, Starbucks dibom rata. Tapi sebenarnya ada solusinya. Ada solusi untuk semua masalah yang ada di Indonesia. Kalau lu ngikutin stand up gue dari Merdeka dalam Bercanda, gue udah ngomongin solusi ini. Mesake Bangsaku, gue udah ngomongin soal ini. Mesake Bangsaku World Tour, gue ngomongin ini. Tour ini udah ngebahas solusi ini dari April di kota pertama Shanghai. Sebenarnya solusi untuk semua permasalahan kita adalah pendidikan, fokus pada manusianya. Apakah pendidikan yang baik itu seperti apa? Apakah menteri yang baik? Enggak juga. Kurikulum yang benar? Enggak juga. Guru yang oke? Enggak juga. Sekolah yang bagus? Enggak juga. Terus apa kunci pendidikan yang sukses? Agama yang keimanannya ditemukan bukan diturunkan by default oleh orang tuanya. Maksud gue gini, kalau lu ngeliat berita ya sebagaimanapun hebohnya, kalau lu nggak ngenalin sumber beritanya, jangan lu sebarin dong. Kan bisa jadi hoax gitu. Kecuali kalau lihat ini CNN atau Jawa Post gitu atau Kompas segala macam, oke lah boleh lah. Tapi kalau misalnya sumber beritanya adalah sumber berita terpercaya banget.blogspot.com. Terima kasih semuanya, selamat malam. Di sini kita